Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, jika saya membaca di kolom komentar dan beberapa yang mengeluhkan terkait penggunaan pupuk organik tapi pada tanamannya itu mengalami kematian atau busuk pada proses adaptasi tanaman. Jadi sekitar umur 14 hari sampai 27 hari itu tanaman kurang bisa berkembang, dan apabila tanamannya itu dicabut, tanamannya itu berwarna hitam, akarnya berwarna kehitaman, dan pangkal batangnya itu berwarna hitam. Apa sebabnya? Kita akan kupas tuntas pada kesempatan kali ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas belajar bersama terkait pupuk organik. Nah, pada kasus-kasus yang sering terjadi adalah ketika proses penanaman itu tanaman mengalami kematian dini. Kemudian kalau dilihat itu nanti pangkal batangnya berwarna kehitaman dan akarnya itu cenderung busuk dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum menjadi 3 step atau 3 urutannya atau 3 cara. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat nonton video saya atau belum, silahkan klik link di atas, karena pada kesempatan itu kita telah membahas bagaimana cara persiapan lahan. Ini hampir sama, tapi ada satu trik yang membedakan dengan kesempatan sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini bisa teman-teman lihat di lubang tanam kita, ini sebenarnya lubang tanam bekas ya. Bisa teman-teman lihat di lubang tanam ini telah ada berwarna seperti ini. Ini karena pada kesempatan sebelumnya kita telah memberikan dolomit dan asam humat sebagai langkah pertama. Dolomit dan asam humat sendiri ini bermanfaat sangat banyak ya. Di antaranya adalah menjaga pH buffer. Kalau dolomit itu sifatnya adalah menaikkan pH, tapi kalau asam humat itu lebih ke arah sebagai penyangga pH. Jadi pH dalam kondisi yang cenderung stabil. Kalau ini nanti diusahakan pH-nya dalam kondisi 6,6 sampai 6,5, bahkan kalau bisa itu mendekati 7. Karena apa? Karena pada pH tersebut itu jamur, bakteri dan lain sebagainya itu tidak akan kurang cocok atau kurang mengendaki pada pH seperti itu. Kemudian untuk pupuk yang akan kita gunakan, pupuk organik yang kita gunakan itu berbeda pada kesempatan sebelumnya. Kalau kesempatan sebelumnya kita menggunakan pupuk kompos. Pupuk kompos itu artinya pupuk yang telah mengalami dekomposisi atau penguraian atau sudah siap untuk dikonsumsi oleh tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba melihat ya, kalau di lapangan itu teman-teman biasanya memberikan pupuk itu dari pupuk kandang dan lain sebagainya, entah itu kandang ayam, kandang sapi, bebek, ayam dan lain sebagainya. Pada intinya adalah pupuk yang sifatnya adalah masih mentah atau perlu mengalami penguraian terlebih dahulu. Oke, kalau itu untuk langkah yang pertama. Kemudian kalau yang langkah kedua, ini ada contoh pupuk dari kotoran bebek yang sudah cukup lama tapi masih perlu memerlukan waktu untuk dekomposisi terlebih lanjut ya. Karena apa? Salah satu contohnya ini masih menggumpal. Biasanya kalau sudah terlalu dekomposisi terlalu lama, ini akan mudah atau lebih ke arah halus, jadi tidak menggumpal seperti ini. Nah, ini untuk stoknya kita punya cukup banyak. Kemudian ini salah satu contoh pupuknya, ini sudah cukup kering ya. Nanti teman-teman kalau ingin memberikan pupuk itu diidentifikasi terlebih dahulu. Yang pertama dari segi bau, pupuk yang cukup matang itu tidak memiliki bau yang cukup menyengat. Kalau baunya masih terlalu menyengat, itu berarti masih melakukan dekomposit atau masih melakukan penguraian. Jadi nanti akan mengeluarkan uap. Nah, uap itu yang biasanya nanti akan membuat tanaman teman-teman itu menjadi semacam terbakar dan lain sebagainya, karena pupuknya masih melakukan dekomposisi, kemudian mengeluarkan uap atau gas yang nanti akan berdampak pada sistem perakaran teman-teman. Jadi pastikan pupuk dalam kondisi kering, kemudian sudah tidak cukup berbau, dan diusahakan ini sudah cukup halus gitu, tidak terlalu menggumpal. Oke, itu untuk 2 cara yang pertama. Kemudian sekarang lanjut pada cara yang ketiga. Bisa teman-teman lihat
ini sebenarnya pupuknya sudah cukup matang ya. Ini sudah sangat lembut. Kemudian sudah tidak cukup berbau. Ini salah satu indikasi. Kemudian cara yang ketiga ini adalah teman-teman memasukkan ke lubang tanam. Nah, setelah itu sebisa mungkin jangan langsung ditanami. Fungsinya untuk apa? Nah, untuk memastikan bahwa sudah tidak terjadi penguapan oleh pupuk ini ya. Jadi ketika nanti tanaman sudah ditanam, itu harapannya pupuk ini sudah matang dan sudah siap untuk diserap untuk tanaman. Nah, satu lagi manfaat dari proses penggunaan ini, nanti daya tumbuh tanaman teman-teman itu akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu untuk cara yang ketiga. Nah, untuk triknya supaya teman-teman nanti mudah atau mengaplikasikan pupuk kandang untuk budidaya tanaman, khususnya tanaman cabai, itu lihat yang pertama, untuk memastikan pupuk teman-teman itu dalam kondisi sudah matang. Biasanya nanti teman-teman akan lebih matang apabila teman-teman mengkombinasikannya dengan dolomit. Jadi ketika sudah ada pupuk kandang tapi masih cukup berbau, kemudian masih sangat menggumpal, nanti teman-teman bisa menambahkan dolomit, kemudian dicampur. Nah, setelah dicampur nanti teman-teman bisa menyemprotkan E4 yang telah dilarutkan, karena itu nanti akan membantu proses dekomposisi. Nah, untuk waktu tunggunya nanti teman-teman bisa menutup menggunakan plastik hitam perak ya seperti ini atau lain sebagainya, yang intinya pada kondisi rapat, atau bisa jadi tidak, tapi kalau tidak biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, itu untuk kiat-kiat menyiapkan pupuk dalam kondisi yang siap untuk digunakan di lahan. Nah, apabila teman-teman tidak bisa melakukan hal seperti itu, tapi teman-teman bisa memasukkan atau meletakkan ke dalam bedengan tapi pupuknya belum matang, nanti teman-teman bisa menyemprotkan E4 di atasnya. Kemudian nanti teman-teman tutup menggunakan tanah. Nanti itu juga akan membantu untuk proses penguraian atau dekomposisi menuju pupuk yang siap untuk digunakan oleh tanaman. Oke sahabat petani semua, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ini sangat sedikit ya, tapi semoga ini dapat bermanfaat, karena manfaat itu belum tentu yang harus banyak, tapi sedikit bisa juga menyimpan manfaat. Nanti untuk teknisnya bisa teman-teman aplikasikan atau amati di lahan teman-teman sendiri. Terima kasih dari saya Zaki. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.